Oke, jam 4 sore, tepat 5 jam sebelum flag off untuk Sus Anchor Challenge 100 kilo di Jabodetabek. Gue baru aja selesai siap-siap dari baju, celana, kaos kaki, fueling, sepatu, semuanya mandatory udah gue selesai siapin. Jadi kalau video ini up artinya gue telah menyelesaikan tantangan 100 kilo. 100 kilo ini saya dedikasikan untuk semua teman-teman komunitas lari di Indonesia. I wish ya semoga di 100 kilo ini saya dapat sub 12 jam. Mari kita lihat hasilnya nanti. Thank you so much and happy watching. Maaf ya. Boleh mas? Terlalu dikit. Repet. KM50. Kakinya nggak bisa. Cepat kering gitu loh. Rawamangun Cibubur ada segmen paling berat. Kayak bikin rute trolling banget. Iya coy, itu nggak bisa coy. 20 kilo terakhir. 100. Wah! Tiba-tiba Pak Tirta nelpon saya bikin challenge lah. Kira-kira mau nggak lari keliling Sus Anchor, hotel Sus Anchor se-Jabodetabek. Kurang lebih jaraknya 80-100 kilo. Dan ya udah tanpa pikir panjang ketika dikasih challenge kayak gitu sama Pak Tirta, langsung gua iyain. Sebelum challenge itu dimulai, syarat dari Pak Tirta mesti tes sipet. Gue cukup kaget dengan hasil VO2 max gue dan beberapa aspek yang ada di hasil tes tersebut. Jujur kalau dari gua, kalau masalah hujan dan segala macam sih nggak ada khawatir atau nggak ada kendala ya. Mau nggak mau mental gua udah siap, tapi kan yang bikin gua agak deg-degan karena orang-orang di sekitar gua khawatir dan belum terbiasa dengan hal tersebut, kayak istri gua atau orang tua gua pasti ini hujan dipending atau enggak. Oke Pak, hujan deras ya? Aman. Dan tadi yang namanya ya itu. Gitu. Ngapain itu? Paling jenes tuh nanti KM 25. Kawan-kawan, kita hitung dari 3, 2, 1. Dari awal emang sebenarnya planning awalnya tuh main di pace 5.30 sampai 5.40. Itu udah konsisten maintain di pace tersebut. Tapi kan waktu di awal-awal ada coach Latif ya, jadi ikut main kan. Jadi kayak gua secara nggak langsung ketarik lah sama pace-nya dia, jadi main di 5.10 sampai 5.20. Makanya kalau misalnya bisa lihat di grafik di pace grafik di HR gue tuh di hampir 30 km awal tuh spike banget. Jalan Kim. Mobilnya disalip. Mobil jalan. Ya. Maaf ya. Boleh mas? Terlalu dikit. Terlalu dekat. Diomelin sama coach Latif. Nah. Maju lagi terus. Maju lagi. Up. Gak kelihatan lubang-lubangnya. Maju lagi. Maju full, maju. Macet. Maaf ya bang, macet bang. Seingat gue waktu WS1 kemarin kan rutenya itu kan masuk ke Pondok Indah ya dari Bintaro. Nah itu ada portal kan. Nah itu juga mobil dan motor nggak bisa ngikutin tuh, dan gua sama si coach Latif langsung lanjut terus sampai akhirnya sampai ke titik di West Gandaria, which is baru dateng deh. Ya udah gue lanjut aja karena terbiasa 10 kilo awal tuh nggak perlu refueling dan segala macam karena gue udah bawa persediaan di soft gue, jadi kayak ya udahlah 10 kilo atau 10 sampai 15 kilo awal gue lanjut aja. Oh, mereka memutuskan untuk tidak berhenti. Kalau untuk 30 awal gue nggak pakai headlamp kan karena udah ada coach Latif ya, dia udah pakai headlamp jadi kayak agak membantu. Cuma kalau misalnya dari gue pribadi sebenarnya gue bawa headlamp, cuma selama pandangan gue masih bisa terlihat sih gue gas terus aja. Water station. Water station? Ada.
2 jam 24 26 46. Oke, coach, ini di kilometer berapa? 26 ya, benar ya? 26,4. 26. Refill sama fueling semangka dan telur, seingat gue di situ. Nah itu kan udah karena udah masuk mulai hampir seperempat dari total course lah ya, mesti gue isi lagi tenaga gue biar nggak terjadi apa-apa di tubuh gue. Jadi di Tanjung Duren sih sebenarnya aman. Berapa yang nonton nih? 1.300. 1.300, parah. Bener kan? Iya. Wah, anjir. Ketika sampai Tanjung Duren gue tahu masih hujan, terus dari tim juga mau ganti baju nggak segala macem atau kaos kaki, gue bilang gak usah. Nah karena gue udah tahu ini masih hujan nih, masih cukup panjang lah. Pas itu kan masih awal-awal segmen banget, jadi gue mikirnya yaudah lantar aja ketika udah agak redaan. Jadi langsung di Rawamangun aja. Sampai ketemu di Rawamangun. Sunter. Sunter dulu ya. Sampai ketemu di Sunter. Ya, ya. Yuk. Lagi ya? Oke. Time berapa coach? 100 meter lagi, Pak. Sesuai program pelatih. Kenapa? Sesuai program pelatih. Oke. 100 meter lagi. Bye. Ini kilometer 32. Ini sesuai arahan tadi saya. Oke. Tadi siapa, coach? Hati-hati. Biar minggu lagi. Alhamdulillah. Ya, repet. Ngobrol aman. Air rata-rata 152. Aman sih dosa. Nah, kekhawatiran gue waktu itu adalah gue belum pernah nih dari awal race tuh hujan full. Pernah sih waktu itu di Siksorogo hujan full, cuma bukan yang ngejar waktu banget lah, jadi kayak agak santai. Nah, yang mengganggu gue bener-bener adalah ketika kaki gue udah mulai nggak enak. 32, ketika coach latih udah pergi. Itu kan gue sempet ada momen di mana gue sendirian kan. Nah itu momen-momen di mana gue, aduh kaki gue udah mulai bandel nih, udah mulai ngeluh di bagian telapak kakinya. Makanya gue pengen cepet-cepet banget. Makanya guys, Kita udah di 42 nih. 43 dapat 42,8 lah.
ada kendala sinyal lagi tadi. Untuk telur, ada telur. 42, berapa mas? 6 ya? 8. Masih butuh telur. Udah. Ini buat kalian nih, termos telur nih. Masih ada lagi di apa? Rata-rata berapa? 535. 535. Like mas, semua ini ada lagi. Soto, makan soto, terus gue pakein telur sama semangka 1 cup gue habisin sih. Di Sunter juga ada visio ya, jadi pas gue buka kaos kaki ternyata emang, nah awalnya tuh di tapping untuk mencegah ya, jadi sebelum start di Bintar tuh udah di tapping dan segala macam. Nah cuma sampai Sunter tuh ada beberapa titik yang udah lepas karena emang hujannya nggak berhenti kan. Nah pas di Sunter kilometer 42 persis langsung diganti tapping lagi biar untuk mencegah sampai sisa course-nya aman lah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, sampai bertemu lagi di jalan, kita akan segera menyusul. Sigi siap, Lawan? Nah, oke. Mas Dino, Vidi, siap, Lawan? Hujan coy. Aman. Hujan? Hujan. Coy. Nah, mau ngambil apa lagi? Topi. Topi. Nah, ini di mana? Ini lokasinya di Sunter. Sunter. Nah, tadi udah Marsal. Sakti 1 udah cukup makan juga sama Mas Pinodi. Mas Pinodi, kondisi gimana, aman? Aman. Abang Kiki. Aman ya? Aman. Tas udah ya mas? Udah. Terima kasih. Siap. Rawamangun. Siap. Oke. F50. Udah kelewat ya? Lewat. Lo nggak mau berhenti? Kan putar balik juga. Oke. Putar balik. Mundur ya, mundur. Gimana Mas Dino? Kondisi aman? Ada masalah? Ya. Udah kilometer 50 ya. Kilometer 50 ya sekarang ya? 50,4. Ini gantian deh, gue ikutin. Kalau saya nonton tuh Capek banget. Rawamangun itu kan jaraknya nggak cukup jauh lah ya dari Sunter ke Rawamangun, kurang lebih kayak 7-8 kilo. Nah di situ gue cuma fueling Coca-Cola, air mineral, sama waktu itu dapet kiriman kelapa lah dari temen gue. Nah gue cuma fueling itu doang, habis itu langsung lanjut lagi sih. Ya kalau misalnya orang belum terbiasa sih pasti dan bingung lah ya, lu kok lari kayak gitu minumnya Coca-Cola dan segala macam kan. Jelasinnya cukup panjang lah, tapi emang harus dicoba sendiri. Tapi bagi gue Coca-Cola sangat membantu sih karena kandungan gulanya banyak banget, lebih cepet aja kayak gitu. Pernah baca, bukan pernah baca, pernah nonton orang-orang juga, terus dari senior-senior gue cobain Coca-Cola buat latihan karena kandungan di Coca-Cola tuh gulanya banyak ya, jadi itu bisa mengganti tenaga lah ya, katanya kayak gitu. Nah ternyata setelah gue coba emang bener, jadi nggak bikin perut kembung tapi langsung keganti jadi tenaga. Nah sejak saat itu, sejak latihan juga sampai race-nya terbiasalah tubuh gue.
Terang. Gila malu-malu sih. Gue kagak ada, gue di jalan kagak apa. Soalnya gue liat ngerekam gue kasih cari. 5 jam. Pas lah sesuai target. Gue tadi agak muter sedikit ya yang itu. Nanti ada pintu gerbang itu. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama. Bantuannya Sama-sama. dan supportnya. Sama-sama. Semangat terus. Finish strong, finish strong. Siapa mau direpotin? Gak apa-apa, santai. Kaki kayaknya mulai blister, cuma nggak begitu sih. Udah dipakai tapingan tadi, jadi kayak aman aja seharusnya. Cuma hujannya udah nggak berhenti dari awal. Mau gimana ya? Kasihan gue ya naik motor, hujanan mulu. Atret tapi aman Mas. Padahal masih aman sih, masih bisa dikontrol. Tinggal menikmatin sisanya. Dan nanti kurang lebih jarak ke Cibubur itu sekitar 23 km Itu, ya. pilih Nah ini yang paling jarak panjang Ini ya. paling berat dan paling panjang kayaknya sih. Iya, paling ekstrim. Semoga tetap sehat selalu. Tapi nanti kalau misalnya gue minta standby, podcast di tengah jalan, Aman-aman. Kita ready semua. terima kasih. Semangat jalan. Oke, teman-teman. Berakhir Kita pamit, lanjut lagi. biasa aja. Cibubur nih. Let's go. Let's go. Nah, dari Rawamangun sampai Cibubur itu kan jarak lumayan panjang tuh. 24 sekian lah, 24 hampir 25 kilo. Nah itu ada yang nemenin temen gue dari Motion Society, namanya Dimas. Nah itu mungkin kalau misalnya gue nggak ditemenin di titik itu, mungkin gue agak kena mental juga karena kan nggak ada titik tengah-tengah untuk WS, cuma ada mobil support doang yang jalan. Nah kalau nggak ada dia sih kayaknya gue kena mental dari sisi WS-nya jauh banget, terus dari sisi jalurnya itu menurut gue tuh nggak runable banget. Gue bingung tuh kalau misalnya warga daerah situ kalau mau lari tuh gimana tuh, gue bingung banget karena itu jalannya sempit, terus banyak kendaraan umum, pasar dan segala macam dilalui orang-orang kan. Nah itu agak kena mental sih gue di situ kalau nggak ada teman gue itu. Kan dari Rawamangun tuh gue inget banget itu di kilometer 51, sedangkan kita mau ke Cibubur tuh perlu 24 kilo, which is baru ketemu WS lagi di kilometer 75. Nah gue mesti atur strategi gue, makanya gue minta di kilometer 60 gue berhenti dan kilometer 70 gue berhenti buat biar tubuh gue nggak gue paksa dan harus refill dan fueling lain-lain kayak gitu sih. Makanya gue setiap udah mau mendekati angka buletan gitu 60 atau 70 selalu gue kasih kode ke Mas Vino atau ke tim yang ada 3 kilo lagi, 2 kilo lagi untuk refill dan segala macam. Rawamangun Cibubur gue akuin itu ada segmen paling berat sih. Kalau misalnya lu mau lari sendiri daerah situ pun kayaknya sangat bahaya karena jalurnya tuh kayaknya jalur trek-trekan dan segala macam ya. Ada beberapa titik yang spotnya gelap. Kalau misalnya kalian coba sendiri tuh ada rawan begal dan segala macam, itu yang nggak bisa dihindari. Nah, untungnya kemarin ada tim Sus and Care dan Marshall juga kan, jadi cukup membantu lah. Nah, di kilometer 59 atau 60 tuh kita mau berhenti. Cuma sepanjang 1 kilo tuh pasar ikan tuh, pasar seafood tuh bau amis banget. Makanya gue ketika mau berhenti gue bilang udah ntar cari Indomaret aja. Ketemu Indomaretnya malah di pasar. Gue bilang udah lanjut aja, gue udah malas, bau banget. Itu gue baru tahu ada pasar hampir 800 meter sampai 1 kilo tuh bau banget. Itu gue gak kuat banget itu. Udah enak banget. Sempit lagi jalannya kan, itu hampir setengah doang dipakai buat pasar. Kita baru cari lagi tuh di Alfamart yang agak proper lah baru cari. Kilo lagi ya? Sebenarnya nggak apa-apa, cuma rollingnya itu loh kayak bikin rute rolling banget.
Lu mau pakai kok? Mau pakai kos kaki gua enggak? Nggak aman ini kering kok. Cuma emang harus gue buka terus biar nggak kapalan kan setiap istirahat. Ini kering kok. Lurus lu masih? Kanan harusnya. Kelewatan. Oh iya. Kelewatan. Kanan woi, kanan lu nggak kelewat. Lu nggak ngomong. Kelewatan kan di patch-nya. Ke kanan tadi. Oh, mohon maaf saudara, kita kelewatan. Alhamdulillah, kita alhamdulillah. Oke, kita balik kanan lagi. Mohon maaf. Kita kanan aja. Ya, kita muter balik dulu. Ya, kita usah belum. Oh, bisa ya? Oh iya. Belok kanan. Percaya nggak ya? Bisa. Ini gue bikin emang ada tembusannya kok. Ada tembusannya. Tadi saya udah jelaskan. Mohon maaf. Maaf, navigator. Navigator ngantuk. Ini bener ya? Bener kan ya? Nanti lurus ke kiri. Mentok. Itu kecil banget loh. Iya coy, itu nggak bisa coy. Salah, nggak bisa. Muter balik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf warga, mohon maaf. Pada di mana aja? Mohon maaf saudara, mohon maaf. WS Cibubur itu yang cukup jauh dan emang kondisi dari gua dan tim juga udah agak lelah. Makanya waktu mau belok ke WS Cibubur tuh kita nggak ada gang untuk belok ke kanan. Makanya kita kebablasan. Nah untungnya gua sebagai pelari dan teman gua yang waktu itu nemenin tinggal putar balik. Sedangkan dari WS supportnya sendiri kan naik mobil. Nah itu agak jauh tuh. Makanya ketika gua sudah sampai di WS Cibubur belum ada support yang dari mobilenya. Nah, tapi udah ada makanan yang disiapin sama si owner di SAC Cibubur itu. Jadi gue makan di situ 1 telur, 1 semangka sama isi ulang softflash gue. Jadi, nah ketika udah selesai, ternyata tim supportnya baru sampai. Gue udah jalan ke Depok, jadi kayak nggak ketemu gitu.
Anda ngapain nyasar? Ini 8 jam 20. 8 jam 20. Harusnya 8 jam 20. Bisa 3 jam. 4 jam. Iya, bisa 2 jam 20 lah. Sampai 12 gitu. Sampai 12 kan masih sisa Katakanlah 11 jam setengah lah. 3.40 lah. Masih banyak. 3 jam 40, 3 jam 40 itu. Kilometer berapa? Kilometer berapa? 80 pas. Nah sebenarnya momen-momen tersebut sih yang bikin gue semangat lagi ya, karena kan kalau ultra pasti ya nggak mungkin lah lu nggak jenuh dan lu nggak capek, itu bullshit lah, omong kosong. Nah ketika emang ada yang support, ketika gue ketemu seseorang yang support gue, itu bakal nge-recharge tubuh gue sendiri. Makanya kenapa orang banyak ketika kemarin selesai tuh, lu hebat banget bisa konstan 5.40 sampai pace 5 terus, padahal itu udah kilometer-kilometer tinggi. Nah, gue bisa bilang karena itu adalah bantuan dari teman-teman. Kalau misalnya gue nggak ada support dari mereka, nemenin, yang ditemenin lah atau ketemu mereka lah, mungkin gue bakal pace gue nggak bakal segitu, bakal jenuh banget soalnya. Karena kan kalau di kilometer-kilometer atas tersebut udah main mental lah kita, gue bilang lah, itu udah lu nggak mungkin bisa ngelawan lah rasa bosen dan segala macam, itu udah pasti udah jadi satu. Nah ketika ketemu mereka ya itu nge-recharge lagi sih, dan gue sangat terima kasih banget sih buat teman-teman dan siapapun yang udah menolong gue waktu kemarin challenge tersebut. Saya cuma mau membuktikan Bimo itu AI atau mitos. Ternyata bukan manusia. Nggak keringetan. Kita lanjut 20 kilo terakhir. Aman ya? Aman. Cepet baru kelar aja ya. Pelan aja. Biar cepet kelar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita jalan aja ya. Dari tadi ngomong pelan aja. 5.40. Jangan nyasar lagi lo. Supirnya. Mulai nyusahin. Hati di jalan. Semangat ya. Gue udah gak ketolong, gue udah ngeliat jalan tuh udah muak banget ini, padahal cuma lurus doang gitu. Gue tahu banget itu soalnya teman-teman bilang ini tinggal lurus doang sampai Tebet, dari sini ke UII terus ke Pasar Minggu, Pancoran, Tebet. Teorinya gampang, yang ngomong belum lari 75 kilo, dan gue itu makanya gue udah bosan banget, udah enak banget. Dan lu tahu sendiri lah jalan di Depok kayak gimana juga kan, walaupun agak lebar, cuma kan itu menurut gue nggak runner friendly lah. Soalnya di pinggir banget, dan itu juga mobil ngebut, banyak kendaraan umum dan segala macem. Makanya ada momen gue lupa di kilometer berapa, 80-an, gue minta istirahat lagi. Itu karena gue udah kena mental, itu kalau nggak ada teman-teman gue kayaknya bakal jalan kaki sih. Udah bener-bener aduh gue udah capek banget, udah muak, udah pengen ngomong kasar gue. Asbin, sini. Dapat 12 jam. Pegel mah pegel ya. Masih gue malah lu bisa 11 jam. Gue nggak sadar waktu itu di Pasar Minggu, gue cuma lihat ada orang sepedaan minggir. Gue kira nih orang random biasa aja atau yang pingin nemenin kan. Ternyata makin deket Pak Tirta kan, ternyata itu nge-recharge lagi sih. Makanya setelah gue ketemu Pak Tirta kayak wah badan gue enak lagi nih, ternyata ke-recharge lagi. Yaudah makanya gue ngebut di 5.30 sampai 5.40 sampai akhir.
Udah 100. 98. Sekilo lagi 99, kayak 99. Nah. Nyebrang ya kita. Nah, tapi di Tebet langsung banyak orang. Rame. Oh, di situ gua fueling semangka sama minta es kopi susu karena butuh gula lagi gua. Gua bilang, "Ya udah gua minta kopi aja lah karena udah mulai ngantuk kan, jam-jam udah pagi juga udah ketemu matahari, badan udah kaget nih kok gua belum tidur nih kayaknya nih badan gua nih." Makanya gua minta ke Pak Tita apa ada kopi atau kopi susu atau enggak. OTW Pro Runner Elite Runner Ultra S1. Ini lagi nemenin salah satu atlet pro-nya, atlet pro, calon atlet pro. Ya, lari 100 kilo mengelilingi SAC Jabodetabek. Gila. Ini ya saksi ya bahwa tidak ada rekayasa. 11.3 Novos KPGHR tuh lihat. 154. Gila, gimana itu? Ini juga pelari maraton. Dia punya ide gila nih. Ini juga nih, gak tidur. Kita ketiduran. Kenapa kamu memutuskan gak ganti? Padahal kamu bawa cadangan banyak loh sepatu. Wah, udah basah ya udah kan. Tapi enak. Tapi kan kalau ini ya basah tak terus keringnya juga cepet jadi nggak plek-plek gitu. Kaos kakinya apa? Sama ya. Basic semua. Yuk, Yuk, lanjut bos. Tuh, nggak masih. 5 kilo air. 5 kilo air. 5 kilo air, yuk. Wih, 100. 100 kilo. Lihat. 100 kilo. Selamat ya. Siap, tinggal bonus ini ngepus. 100. Ngeri tenang. Boy, Alhamdulillah, ya Allah. Keren asli. Keren asli. makasih semua. Yuk. Bau. Makasih. Kamu ya. Edan. Sangar ya. Saksi aku. Asli sangat. Saya saksi. Masalahnya PS5-nya stabil ya. Bangga sih gue. Ternyata gue bisa sub 12 jam tuh gue bangga banget. Gue nggak expect. Dan oh ya, sub 11 gue bilang kan. Soalnya di video dulu kan waktu di pinggir jalan gue bilang berhenti dulu. Gue lupa exactly waktunya berapa untuk 100 kilo gue. Tapi seingat gue kayaknya di bawah 11 jam. Di situ aja gue udah senang banget. Gila gue jauh banget ini dari target. Intinya gue senang banget sih. Bahagia bisa project sub 12 tersebut bisa berhasil. Terharu sih ternyata movement ini bisa berdampak juga lah banyak lah untuk banyak orang. Jadi orang-orang mengenal ultra lah dan olahraga long distance ini sih. Semoga tayangan ini dapat memberikan motivasi teman-teman untuk terus berlatih
bukan untuk mengajak teman-teman untuk melakukan ultra atau long distance olahraga, tapi menemukan passion di dunia atau mencintai olahraga atau hobi yang kalian tekuni. Saya respect untuk semua 5 kilo, 10 kilo, half marathon, full marathon, baik trail maupun road. Saya juga respect semua setiap kalangan, baik dari senior, newbie maupun komunitas baru yang sudah komunitas yang lama. Saya sangat-sangat respect. Mari kita jadikan komunitas lari atau olahraga lari di Indonesia ini berkembang dan menjadikan lingkungan yang positif, sehingga kita semua para pelaku, baik penggiat olahraga lari, mau berapapun jaraknya, maupun bisnis dan segala macamnya, nyaman di lingkungan lari. So, sekali lagi terima kasih teman-teman. I just want to say thank you so much untuk dukungannya, supportnya, terutama dari Pak Tirta, Shoes and Care, Marshall, tim kru dari Shoes and Care, dari Shoes and Care setiap cabang yang gue lalui, dan teman-teman dari sosial media, dan tentu saja istri saya. Terima kasih banyak atas dukungannya, karena ini semua tidak akan berhasil tanpa dukungan kalian dan semua sponsor yang terlibat di luar Shoes and Care. Terima kasih banyak.